orang tua saya sama mama kayak bapak kayak udah nggak boleh nambah lagi ya. Apalagi yang kemarin nenek meninggal gitu ya. Saya tuh nggak ada di Indonesia 10 tahun dari semenjak saya lulus SMP sampai sekarang. Aku nggak pernah ada di rumah. Itu rasanya sedih banget. Udah Hai guys, jadi tadi itu saya tuh habis nyuci baju dinas saya, yaitu celemek ya guys ya. Makanya sekarang saya nggak pakai celemek ya. Sebenarnya tuh banyak celemek, tapi saya lebih suka itu yang merah karena ukurannya tuh kecil. Kalau yang ada sih yang warna hitam, terus ada warna merah juga, tapi ukurannya gede-gede ya guys ya. Jadi kayak malah risih ya, nggak enak kalau dipakai. Enakan itu yang biasa saya pakai. Nah itu ya guys ya, jadi saya mau cerita sama kalian, tapi ceritanya jangan di sini ya, di meja makan ya guys ya, biar lebih enak ngobrolnya ya. Kalau di sini ngobrolnya nggak enak ya guys ya, takutnya nanti si nenek juga manggil gitu ya. Yuk langsung aja ke dapur. Nah oke guys, saya udah berada di meja makan. Saya lepas ininya dulu ya, nggak enak gitu ya. Oh ya, ini tadi makanan setengah nenek makan ya, dan setengahnya beliau bilang buat saya, tapi saya lagi nggak enak makan, jadi saya taruh sini dulu. Saya taruh sini ya depannya, biar nggak mengganggu pemandangan kalian. Ini agak terang ya guys ya, tapi mohon maaf ya kalau misal ngomongnya saya itu banyak bertele-tele atau bahasa basi ya, pokoknya itu ya. Pokoknya ngomong saya tuh belepotan banget gitu ya. Karena kan saya ngomongnya tuh gugup ya guys ya, takutnya nanti si nenek manggil saya. Karena kan ini saya curi waktu istirahat sebenarnya buat untuk makan siang, tapi karena perut saya lagi nggak enak banget, jadi saya ngobrol aja, saya curhat aja sama kalian gitu ya. Ini mohon maaf kalau ngomongnya belepotan banget gitu ya, ya di-skip aja gitu ya, nonton yang lain gitu ya. Nah jadi ya guys ya, kemarin kan majikan saya bilang gitu ya, Wiwi, kontrak kerja kamu kan udah mau habis gitu ya, tinggal 9 bulan lagi gitu, terus kamu mau nambah lagi kan, lagi pula juga sekarang orang Indonesia itu udah susah banget masuk ke Taiwan. Kalau kamu pulang nggak balik lagi kan nanti kamu susah gitu ya. Dan kalau misal kamu balik lagi ke sini untuk uang tiket, terus untuk apa itu ya namanya ya, kayak sangu gitu ya, kayak bonus gitu ya, nanti tak kasih sama kamu semuanya gitu ya. Untuk tahun kemarin kan, waktu tahun 2019 kan kamu ambil cuti menikah gitu ya, jadi tiket kan
terserahkan sama kamu semuanya gitu ya. Memang tahun 2019 saya itu kan pulang cuti ya 1 bulan. Memang dari bonus si nenek kasih uang 1 bulan gaji, terus kayak tiket pesawat juga dibelikan sama si nenek. Terus untuk majikan saya belikan HP saya, harganya tuh 10.000 ya, kalau uang Indonesia 5 jutaan lah ya, lebih gitu ya, tergantung cruise ya. Nah, majikan saya bilang kayak gitu, bukan saya nggak mau tambah kontrak gitu ya, tapi 5 tahun saya jalani di sini, susah dan senangnya itu saya sudah tahu gitu ya. Lagi pula saya juga punya keluarga di rumah, punya mama kayak bapak kayak ya, punya adik-adik gitu ya. Jadi saya memang bilang sama majikan, saya tuh enggak nambah lagi di sini ya, karena orang tua saya nunggu saya pulang gitu ya. Orang tua saya tuh nyuruh saya tuh nggak boleh lanjut atau continue kerja lagi gitu ya, bukan saya nggak mau nambah di sini gitu ya. Juga suami saya nunggu saya di rumah. Kalian pasti heran ya suami ya. Sebenarnya kemarin tahun 2019 saya kan cuti pulang, itu rencananya menikah ya. Tapi sebelum saya pulang ke Indonesia 1 minggu lah ya, 1 minggu kan saya pulangnya itu bulan April, tanggal 4 atau tanggal 5 April itu ya, tahun 2019 ya. Tapi 1 minggu sebelum saya pulang, nenek saya itu meninggal ya, nenek yang di Indonesia. Jadi kalau misal ada Jawanya itu, kalau misal salah satu keluarga meninggal terus mau menikah, itu harus nunggu pergantian tahun ya guys ya. Itu kata orang tua saya, terus kata dari pihak calon suami juga, jadi enggak boleh gitu ya. Ya alhasil karena tiket semuanya udah dibeli ya nggak boleh di cancel gitu ya. Lagian kalau di cancel juga nanti uangnya nggak balik gitu ya. Jadi ya saya terpaksa bohong sama majikan saya kalau saya pulang cuti menikah kayak gitu ya. Padahal sih semuanya memang udah disiapin gitu loh guys, udah tersiapin dari calon suaminya, udah siapin, terus juga udah menentukan tanggal. Tapi ya mau gimana lagi, udah nggak boleh gitu ya. Ya mudah-mudahan tahun ini semuanya berjalan lancar dan tanpa ada halangan apapun ya guys ya. Doakan ya, semoga apa yang saya inginkan dan calon suami saya inginkan untuk menjadi satu semoga terkabul, amin. Jadi pas waktu majikan saya ya bilang kayak gitu, terus majikan saya sempat bilang, kenapa suami kamu nggak datang ke sini aja gitu ya, kenapa nggak kerja di sini aja kayak gitu, pokoknya ngerayu gitu ya guys ya. Terus nanti kalau misal kamu ganti maksudnya bukan ganti majikan ya, maksudnya tambah lagi, kan kamu tahu sendiri sekarang nggak boleh cuti pulang gitu ya. Kamu tahu sendiri, jadi untuk tiket pesawat, terus untuk bonus, untuk apa, saya kasih kamu semuanya kayak gitu ya, kalau kamu nambah lagi. Dan terus langsung kalau misal kamu mau nambah lagi di sini, kamu tuh nggak boleh pulang cuti gitu ya. Satu, yang keduanya juga nanti saya langsung perpanjang kontrak kerja kamu kayak gitu ya. Terus saya bilang kan sama si majikan saya tuh nggak boleh sama suami gitu ya. Saya bilangnya gitu ya guys ya, karena kan memang calon suami saya nggak mau nunggu lagi kalau misal saya continue atau kerja lagi ya. Karena memang saya kenal sama calon suami saya itu tahun 2012, semenjak saya dulu kerja di Singapura, dia itu kerja di Malaysia. Jadi saya udah nggak mau lagi nambah lagi gitu ya. Dan juga sama orang tua saya, sama mama kayak bapak kayak ya, maksud saya mama dan papa saya ya, itu udah nggak boleh nambah lagi ya. Karena dari tahun 2010 saya itu udah menjadi TKW ya. Dulu waktu saya usianya 16 tahun ya, 16 tahun saya itu berangkat ke Singapura ya. Dan tahun 2015 saya kembali lagi ke Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu bulan Juni ya, bulan Juni, pertengahan Juni atau awal Juni, saya lupa ya. Dan di tahun 2015 bulan Desember ya, saya itu berangkat ke Taiwan di sini ya. Jadi kalau capek kerja itu udah terbiasa ya. Cuma yang saya sedih ya, kalau misal saya nambah lagi di sini, uang itu memang segalanya, tapi uang juga bukan segalanya gitu ya.
majikan saya di sini ya memang baik gitu ya, kerjaan oke, nggak apa-apa gitu ya, udah terbiasa karena saya udah 5 tahun di sini, jalanin susah dan senang saya di sini ya. Tapi untuk kontrak ini saya nggak nambah lagi bos gitu ya, saya bilang sama majikan, karena satu, saya kangen sama keluarga dan udah nggak diperbolehkan lagi nambah. Terus yang kedua, suami saya udah nungguin gitu ya, dan juga kepengen punya anak, suami kayak gitu bilangnya ya guys ya. Saya langsung ngomong kayak gitu sama majikan biar majikan saya ngerti. Terus alhasil ya udah, kalau kamu nggak nambah lagi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Karena bagi saya guys, ya memang kalau dipikir logika, memang sekarang untuk masuk ke Taiwan atau negara manapun semenjak ada corona ini memang susah ya, memang lagi ditutup ya, masih ditutup. Tapi bagi saya, keluarga adalah yang utama dari segalanya ya, karena saya udah lama banget, 10 tahun loh guys ya, bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar, maksud saya 10 tahun susah dan senang sedih di sini saya jalanin gitu loh. Apalagi kalau misal dengar mama saya sakit, papa saya sakit, adik-adik saya, keluarga saya, apalagi yang kemarin nenek meninggal gitu ya, saya tuh nggak ada di Indonesia. Makanya saya tuh sedihnya kalau misal orang tua saya sakit dikabarin gitu ya, saya nggak ada di rumah, walaupun kondisi orang tua saya nggak bisa berkata ya guys ya. Saya tuh sedih gitu ya, kalau misal saya nambah lagi di sini. Saya udah kepengen kumpul sama keluarga, sama mama papa 10 tahun, dari semenjak saya lulus SMP sampai sekarang aku nggak pernah ada di rumah gitu loh. Apalagi kalau misal mamaku sakit, papaku sakit, itu rasanya sedih banget. Udah kepengen pulang. Maaf guys, aku nangis karena aku udah kangen banget sama orang tua aku, sama adik-adik aku, sama anggota keluarga aku. Makanya saya semenjak ngomong kayak gitu sama majikan saya, terus majikan saya kayak mungkin udah berubah sifatnya kayak gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, karena aku juga punya keluarga gitu ya. Walaupun nantinya cukup nggak cukup ya, memang aku harus pulang gitu kan, karena bagi saya mama dan papa saya itu jauh lebih penting daripada uang kayak gitu. Aku nggak bisa ngomong ya guys, aku sedih sebenarnya. Apalagi kalau aku lagi mijat si nenek atau aku lagi nemenin si nenek, kadang aku masih ingat sama orang tua aku gitu loh. Aku ingat mama lagi sakit, harusnya aku di sana mijat atau gimana, apalagi sakit, harusnya aku nemenin, tapi aku jauh gitu loh. Itu yang membuat saya kadang sedih, kadang nggak enak hati gitu. Tapi mau gimana lagi. Makanya untuk kalian yang mungkin aku nggak bisa ngomong guys, untuk kalian yang mau mungkin datang ke negara tujuan kayak Taiwan atau Singapura, Hong Kong, Malaysia, usahakan untuk kalian itu benar-benar harus siap mental, siap fisik, pokoknya siap segalanya ya. Karena di sini ya, apalagi di Taiwan itu benar-benar, karena kan semuanya itu job tuh jaga orang tua gitu ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar sabar, telaten, karena enggak semudah yang kalian bayangkan kerja di sini gitu ya.
Kalau kalian nemu majikan yang baik, alhamdulillah ya, semua kebutuhan pasti dipenuhi. Tapi kalau kalian mempunyai atau mendapatkan majikan yang kurang baik, ya itu udah menjadi resiko. Jadi harus sabar gitu ya. Makanya untuk teman-teman, sahabat-sahabat aku, usahakan ya, kalau misal kalian mau ke negara tujuan, benar-benar harus siap mental ya, benar-benar harus siap mental ya, karena nggak semudah yang kalian bayangkan gitu ya. Kerja di luar negeri gaji gede, itu gaji hanyalah apa ya, hanyalah rezeki yang kita dapat. Tapi dari rezeki itu butuh perjuangan yang benar-benar luar biasa gitu ya. Harus bisa menahan emosi, harus bisa sabar jikalau kondisi di sini seperti apa, di Indonesia seperti apa. Jadi harus benar-benar bisa membagi. Makanya saya sudah nggak sanggup lagi, bukan nggak sanggup sih, maksudnya udah cukup segini aja rezeki saya gitu ya. Kan ya namanya rezeki di Indonesia ya, kan nggak tahu gitu ya, mungkin rezeki saya nanti di Indonesia jauh lebih baik gitu ya, kumpul dengan keluarga, menjaga orang tua saya gitu ya, menemani adik-adik saya gitu ya, menjalin sebuah keluarga. Dan itu yang saya inginkan dan saya harapkan. Makanya saya udah nggak nambah kontrak lagi. Kan kemarin ada yang bilang, Mbak nambah lagi dong atau ganti majikan bla 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 gitu ya. Sayangkan sekarang masuk ke negara tujuan itu susah banget. Banyak yang di PT itu 1 tahun 2 tahun bulan-bulan belum terbang ya memang ya, tapi saya sudah memutuskan untuk tidak nambah lagi, untuk tidak continue lagi, karena bagi saya orang tua adalah yang utama gitu ya. Lagian juga udah nggak boleh nambah lagi. Waktu itu kan kemarin aku tanya, Ma aku nambah lagi ya, aku nambah lagi, itu udah nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misal mama dan papa aku udah ibaratnya nggak mau lagi aku kerja lagi, ya udah aku pulang gitu ya. Karena kan bagi saya orang tua adalah sebagainya gitu ya, maksudnya orang tua adalah segala-galanya gitu ya. Karena kan dulu saya pernah kerja di Magelang ya, saya pernah kerja di Magelang. Mama saya tuh menyuruh saya untuk pulang dan saya nggak pulang. Dan di situ saya waktu itu saya tuh sampai waktu nyebrang terus saya keserimpet motor gitu ya. Ya mungkin karena memang orang tua saya nggak mendukung saya untuk di situ untuk pulang gitu ya. Jadi makanya sekarang kontrak kerja ini orang tua saya bilang untuk pulang, ya pasti harus saya pulang gitu ya. Karena saya sudah satu nggak mau lagi continue kayak gitu guys. Saya nggak bisa ngomong ya guys ya, karena saya bener-bener sedih sebenarnya gitu. Tapi ya itulah yang saya jalani gitu ya. Di sisi lain sebenarnya saya kepengen nambah gitu ya, karena ingin membahagiakan orang tua saya. Tapi kan di sisi lain juga orang tua saya udah nggak boleh lagi nambah kontrak gitu ya. Jadi harus pulang untuk tahun ini, bener-bener harus pulang kayak gitu ya. Saya juga udah kangen sama keluarga saya gitu ya, sama mama kek, bapak kek, adik-adik saya, ponakan saya, kakak saya, semuanya ya, anggota keluarga saya, dan juga calon suami kayak gitu. Habis nangis malah saya senyum-senyum sendiri ya guys ya. Nah jadi ya guys, oke, jadi cerita curhatan saya seperti ini aja. Mohon maaf ya, curhatannya nggak masuk akal banget dan saya sebenarnya nggak bisa ngomong ya guys ya, karena juga saya ngomongnya gugup ya, takut dipanggil sama si nenek. Jadi cukup sekian aja belepotan lagi ya. Oke, untuk kalian jangan lupa tersenyum dan jangan lupa bahagia. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.